Selamat datang di Bunga Malam. Apakah kamu pernah mengalami mimpi buruk yang terlalu nyata? Lalu ketika kamu bangun, ternyata bekas lukanya masih terasa di tubuhmu? Kali ini, kami akan mengisahkan sebuah teror yang bukan berasal dari makhluk dunia nyata, tapi dari seseorang yang sudah mati, namun masih bisa membunuh lewat mimpi. Cerita ini berjudul Penghuni Mimpi Buruk. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena malam ini, jangan sampai kamu tertidur. Suasana mendung menggantung di langit Sindang Reja ketika mobil tua berisi 5 mahasiswa jurusan arkeologi Universitas Pajajaran melaju perlahan melewati jalanan berbatu yang mengarah ke sebuah rumah tua tak berpenghuni. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan alam pun memberi peringatan. Di dalam mobil, suasana sedikit tegang. "Beneran rumah ini, Ron?" tanya Dika dari kursi depan. "Iya," jawab Rani sambil menatap layar ponselnya. "Koordinatnya tepat di sini. Rumah Dr. Surya, psikiater yang hilang secara misterius tahun 1998. Mereka berlima, Rani, Dika, Reza, Tika, dan Yusuf tengah menjalani program tugas akhir dengan mengambil topik tentang gangguan psikologis ekstrem di masa Orde Baru. Rumah Dr. Surya dianggap sebagai harta karun karena konon menyimpan jurnal dan catatan pasien-pasien gangguan mental paling mengerikan yang tak pernah dipublikasikan. Ketika mereka tiba di depan rumah, suasananya lebih suram daripada yang mereka bayangkan. Bangunannya besar, bergaya kolonial, tapi tertutup oleh tanaman liar dan cat temboknya mulai mengelupas. Pintu pagar digembok, tapi seperti sudah berkarat dan bisa dibuka paksa. "Gua nggak yakin tempat ini aman," gumam Tika, memeluk jaketnya. "Tenang aja, kita cuma butuh 1-2 jam. Ambil foto, catat isi arsip, terus cabut," kata Reza. Tapi ucapannya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Ketika mereka masuk, aroma lembab dan jamur langsung menyergap hidung. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Rak buku tua, foto-foto hitam putih yang sudah pudar, dan peralatan medis berkarat tampak berserakan. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah sebuah pintu kecil di balik lemari, setengah tersembunyi. Ini ruang bawah tanah?" tanya Yusuf. "Mungkin ruang arsip?" sahut Rani. Matanya berbinar. Mereka mendorong lemari, membuka pintu, dan menyalakan senter. Tangga sempit menurun ke dalam kegelapan. Di bawah sana, suhu turun drastis. Dindingnya berlapis ubin tua, dan aroma menyengat, obat-obatan, menyatu dengan bau sesuatu yang basi. Mereka menemukan rak-rak penuh kotak file, dan di pojok ruangan ada satu brankas kayu tua berukirkan lambang aneh. Simbol mata terbalik dengan sayap di kedua sisi. Rani membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat satu buku yang sangat berbeda. Tak ada label, hanya kain putih kotor yang membungkusnya. Diikat tali linen, aroma kayu lapuk tercampur jamur menyembur saat kain itu dibuka. Sampulnya bertuliskan tulisan tangan tua. "Subjek mimpi ekstrem. Kode Raksa." Rani membacanya keras-keras. "Raksa?" gumam Dika. "Nama siapa tuh?" Rani mulai membalik halaman demi halaman. Semua ditulis tangan, penuh coretan, gambar wajah manusia terdistorsi, dan kutipan dari pasien yang dilabeli dengan angka, bukan nama. Jack 04 mengaku melihat pria yang sama dalam mimpinya selama 12 malam berturut-turut. Pria tersebut berwajah rusak, luka bakar tingkat tinggi, dengan kuku panjang dan suara berat. Selalu berdiri di ujung lorong rumah sakit. Setelah mimpi ke-12, subjek 04 ditemukan tewas dalam posisi duduk. Mata terbuka lebar, dan kuku-kuku tangannya tercabut sendiri. Subjek 07 mencoba bunuh diri setelah malam ke-8. Bermimpi tentang pria tersebut. Setiap halaman semakin mengerikan. Tapi yang paling membuat mereka terpaku adalah satu halaman yang kosong, atau tampak kosong, sampai sinar senter dari Yusuf mengenai bagian bawah kertas. Di sana ada tulisan halus, nyaris tak terlihat, yang tertulis diagonal di pojok bawah. "Barang siapa menyebut namanya, maka ia akan mengenalmu." Rani membacanya nyaris berbisik. Mendadak, semua lilin dan senter yang mereka bawa berkedip aneh.
Kalian ngerasa dingin banget gak sih? Tanya Tika sambil mengusap lengan. Kayak ada yang ngeliatin kita, bisik Yusuf. Udah ah, kita cabut aja, kita bawa bukunya. Pelajari di kampus, kata Reza cepat. Mereka bergegas naik ke atas, tapi saat hendak menutup pintu ruang bawah tanah, suara krak terdengar seperti ada yang menginjak kayu di bawah. Mereka saling pandang. Mungkin tikus, ujar Dika, mencoba tersenyum. Namun malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur nyenyak. Di kamar kosnya, Rani menaruh buku itu di meja, lalu berbaring. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Wajah pria dalam catatan-catatan itu. Lukanya, tatapan matanya, kenapa terasa akrab? Saat mulai tertidur, ia sempat bermimpi sebentar. Ia berjalan di koridor panjang dan gelap. Lampu neon berkedip, dindingnya putih. Lalu berubah menjadi merah. Ia mendengar sesuatu. Suara napas berat. Ia berbalik. Tak ada siapa-siapa, tapi saat ia menoleh ke depan lagi, seseorang berdiri di ujung lorong. Wajahnya kabur, tapi bajunya hitam. Seperti jas rumah sakit, tapi terbakar. Lalu, suara itu. Rani. Rani terbangun, nafasnya tersengal. Ia memegang dadanya, keringat membasahi bantal. Di meja, buku itu, halamannya terbuka sendiri. Dan kini, ada tulisan baru yang tak ada sebelumnya. Satu di antara kalian sudah terlihat. Keesokan pagi, setelah kunjungan ke rumah tua itu, Dika tidak hadir di kampus. Awalnya mereka mengira Dika hanya bangun kesiangan atau kelelahan. Namun ketika Rani menelepon ponselnya, tidak ada jawaban. Begitu juga dengan pesen-pesen WhatsApp hanya centang satu. Merasa khawatir, mereka bertiga Rani, Tika, dan Reza memutuskan untuk mengecek kos Dika. Kosannya sepi. Pintu kamar Dika terkunci dari dalam. Setelah beberapa ketukan keras dan panggilan tidak membuahkan hasil, ibu kos akhirnya mengambil kunci cadangan. Ketika pintu dibuka, aroma anyir menyengat keluar dari dalam. Astagfirullah, ibu kos menjerit. Dika tergeletak di atas kasur, tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga seperti sedang menjerit. Tapi yang paling mengerikan adalah luka cakar di dadanya. 4 garis merah membelah kulit dari bahu ke perut seperti bekas serangan binatang buas. Namun, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kamarnya rapih. Tidak ada jendela terbuka. Tidak ada hewan yang masuk. Polisi menyimpulkan Dika mengalami serangan jantung dan mencakar dirinya sendiri dalam tidur karena mimpi buruk. Tapi Rani tahu, itu bukan sekadar mimpi. Sejak kematian Dika, atmosfer di antara mereka berubah drastis. Reza mulai tidur dengan lampu menyala. Tika menolak tidur sendirian dan bahkan meminta adiknya menginap. Yusuf yang paling keras kepala berusaha menyangkal semuanya dengan logika. Kebetulan aja Ron, mungkin Dika emang ada penyakit jantung. Kita terlalu terpengaruh buku sialan itu, katanya. Namun di balik ketenangan wajah mereka, ketakutan perlahan merayap karena satu fakta tak bisa disangkal. Semua dari mereka mulai bermimpi tentang pria yang sama. Reza yang paling cerewet, paling percaya diri, dan paling sinis terhadap hal-hal gaib adalah korban berikutnya. Di malam ketiga, ia bermimpi dirinya berada di kamar mandi umum tua. Cahaya lampunya kuning dan redup. Lantai penuh air kotor. Ia mendengar suara tetesan air dari keran yang bocor. Lalu, suara pintu berderit pelan dari bilik sebelah. Reza mendekat, penasaran. Tapi saat ia mendorong daun pintu itu, seorang pria berdiri membelakanginya. Kepalanya tertunduk, rambutnya terbakar separuh, ujung-ujung jarinya gosong, dan satu tangannya meneteskan darah. Saat pria itu menoleh, wajahnya seperti meleleh, kulitnya mengelupas, satu bola mata menonjol. Tapi yang paling tak bisa dilupakan adalah senyumnya. Senyum bengkok yang bukan menunjukkan tawa, tapi ancaman. Kau sudah melihatku Reza, sekarang giliranmu. Reza terbangun, berkeringat dingin, tapi ia menepis mimpi itu. Itu cuma mimpi, bisiknya. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, pria itu berdiri di dalam kamarnya sendiri. Malam keempat, Reza tak bisa tidur, tapi tubuhnya lemas. Ia meneguk kopi,
menyalakan semua lampu. Tapi jam 3:12 dini hari, ia tertidur di kursi. Dan saat itulah Raksa datang. Reza ditemukan oleh adik kosnya dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya duduk membungkuk, kepala terkulai di meja, dan matanya hilang. Hanya lubang kosong yang meneteskan darah. Polisi kembali menyebutnya sebagai kecelakaan tak jelas. Tapi sekarang hanya Tika, Yusuf, dan Rani yang tersisa. Dan mereka tahu ini bukan kecelakaan. Ini kutukan. Rani akhirnya bicara. Aku rasa kita semua terhubung sama dia, pria yang di buku itu. Raksa, ia menunjuk pada halaman yang dulu kosong, kini terisi lagi dengan tinta hitam mengerikan. 3. Sudah kulihat. 2 akan segera menyusul. Yang terakhir, akan kuminta sendiri. Yusuf, yang masih berpegang pada logika, mulai kehilangan keyakinannya. Kalau ini kutukan, kenapa cuma kita yang kena? Tanyanya. Rani terdiam, lalu menarik napas dalam. Karena kita semua pernah melakukan sesuatu yang sama, yang kita lupakan. Atau sengaja kita lupakan. Tika menatap Rani dengan mata berair. Kau ngomong apa, Ron? Rani mengangkat lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka kecil di lengannya. Bekas lama. Waktu kita SD, ingat anak jalanan yang kita tuduh nyolong kotak infak di musola yang dipukuli warga sampai mati? Semua terdiam. Wajah-wajah mereka pucat. Kenangan itu terkubur, tapi kini kembali. Anak itu namanya Raka, dan dia adalah Raksa. Malam berikutnya, Tika mimpi buruk. Ia berada di ruang kelas masa kecil mereka. Tapi semua bangku kosong, hanya satu bangku yang terisi. Seorang anak kecil duduk membelakanginya. Ia memanggil, "Siapa kamu?" Anak itu berbalik. Separuh wajahnya hancur, matanya hanya satu. Tapi ia tersenyum. "Tika, kamu masih ingat aku?" Tika menjerit. Tapi dinding-dinding kelas runtuh, kursi-kursi terbakar. Raka kecil berdiri perlahan. Dan bayangannya membesar, menjadi sosok pria dewasa, berjas hangus. Tika berlari. Tapi setiap pintu yang dibukanya mengarah ke mimpi orang lain. Ia melihat Reza sedang dipaksa membuka matanya, dengan yari-yari panjang berdarah. Ia melihat Dika dicakar dan diseret ke dalam lorong rumah sakit. Ia melihat dirinya sendiri, terkubur dalam kasur. Tika terbangun dengan napas tersengal. Tapi kali ini ada cakar di lehernya. Luka sungguhan. Pagi itu, mereka bertiga bertemu di taman kampus. Semua kini sepakat. Raksa memang nyata, bukan hantu biasa. Bukan kutukan biasa. Ia hanya bisa membunuh lewat mimpi. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup, kita nggak boleh tidur, ujar Yusuf. Tapi, sampai kapan? Tanya Tika. Rani menatap jurnal itu. Di halaman paling belakang, tulisan muncul kembali. Tapi kali ini berbeda. Mereka yang bersalah akan selalu dikejar dalam tidur mereka sendiri. Raksa tak sekadar menghukum. Ia menuntut balas, satu demi satu, tanpa ampun. Hujan deras mengguyur kota Sindang Reja malam itu. Rintik di atap terdengar seperti ketukan kematian yang tak sabar mengetuk pintu. Di dalam kamar kosnya yang sunyi, Rani kembali membuka jurnal itu. Meskipun ketakutan mulai memeluk erat hatinya. Setiap kali ia membuka halaman, tulisan baru terus muncul. Seolah-olah buku itu hidup. Atau dikendalikan dari alam lain. Halaman tengah kini bertuliskan, "Tika, sudah terlihat. Yusuf akan segera datang. Kau yang terakhir, Rani, sebab kau yang mengikat kami semua." Rani menutup mulutnya sendiri. Hampir muntah. Tangannya gemetar. Ia tahu, Raksa bukan hanya ingin membunuh, tapi menagih kesalahan masa lalu yang mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Tahun ke-2007, SDN Cempaka Putih kedua. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Di pojok bangunan musola kecil, seorang bocah lelaki berpakaian kompang camping berdiri sendirian. Namanya Raka. Seorang anak jalanan yang sering nongkrong di area sekolah, membantu membersihkan kelas demi uang jajan atau sisa makanan. Waktu itu, kotak infak sekolah hilang. Semua guru dan murid menunjuk Raka anak-anak lain, menertawakannya. Beberapa bahkan ikut memukul dan mendorongnya.
termasuk Dika, Reza, Yusuf dan Tika. Rani, ia tak ikut memukul, tapi ia melihat semuanya. Dan diam. Pihak sekolah memanggil warga. Raka digiring ke pos ronda, dipukuli oleh beberapa orang dewasa hingga babak belur. Esok harinya, terdengar kabar bahwa Raka meninggal di rumah sakit karena pendarahan otak. Kasus ditutup begitu saja, tidak ada yang dihukum. Tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Dan sejak hari itu, nama Raka hilang dari ingatan mereka. Atau mungkin disengaja untuk dilupakan. Rani menceritakan semuanya pada Yusuf dan Tika di perpustakaan kampus yang sepi. Ia membawa salinan koran lama berjudul Anak Jalanan, dikeroyok hingga tewas. Foto kecil Raka terpajang, dan mereka semua terdiam menatapnya. Itu, dia, bisik Yusuf. Ya Tuhan, aku bahkan gak ingat mukanya. Tika mulai menangis. Kita cuma anak-anak waktu itu. Kita gak tahu. Rani menggeleng pelan. Tapi kita lihat. Kita tahu. Kita semua diam. Dan itu cukup untuk mengikat kita dalam dendamnya. Mereka kini yakin Raksa adalah wujud dendam Raka yang menolak mati. Ia tinggal di dalam kesadaran orang-orang yang bersalah dan mengintai dari balik mimpi. Yusuf, yang paling rasional, kini mulai runtuh. Ia memutuskan mencoba bertahan dari mimpi. Ia membeli kopi instan dalam jumlah banyak, minuman energi, bahkan obat penunda tidur. Selama 2 malam, ia berhasil terjaga. Tapi malam ketiga, tubuhnya menyerah. Di tengah hujan deras, Yusuf tertidur di kursi warnet tempatnya biasa main game online. Operator warnet menemukannya pagi harinya, duduk diam. Headset masih terpasang. Dengan wajah pucat dan tangan mencengkeram sandaran kursi begitu erat, hingga kuku-kukunya patah. Polisi menyebutnya sebagai kematian mendadak karena serangan panik. Tapi Rani tahu, di layar monitor warnet, ada satu pesan terakhir yang Yusuf ketik, namun tak sempat kirim. Dia sudah di sini, dia tidak membiarkanku bangun. Kini, hanya Rani dan Tika yang tersisa. Tapi kondisi mental Tika memburuk cepat. Ia mulai berbicara sendiri, ketakutan tanpa sebab, dan selalu merasa bayangan Raksa muncul di setiap cermin. Suatu malam, ia mengirim pesan suara pada Rani. Ron, aku gak sanggup lagi. Dia udah masuk ke siang hari. Aku tadi ngedip sebentar, cuma sedetik, dia udah di sampingku. Keesokan paginya, Tika menghilang dari kamar kosnya. Ponselnya tertinggal. Namun kasurnya basah, seperti baru saja digunakan. Di dinding, ada tulisan tercoret dengan kuku. Aku sudah bangun. Kalian yang masih tertidur. Polisi mencatat Tika sebagai orang hilang. Tapi bagi Rani, ia tahu Tika tidak hilang. Ia sudah dibawa ke dalam mimpi Raksa secara permanen. Sejak kehilangan semua temannya, Rani mulai melihat hal-hal yang seharusnya tidak ada. Di cermin kamar mandi, bayangannya tersenyum sendiri. Di lift kosong, terdengar suara napas berat di sudut langit-langit. Di kampus, ia melihat Dika dan Reza berdiri di kerumunan. Tapi saat ia mendekat, mereka hilang. Dan setiap kali ia tidur, walau cuma 5 menit, ia berada di rumah sakit kosong tempat semua mimpi dimulai. Raksa kini tak lagi menunggu malam. Rani tahu, ia adalah yang terakhir. Ia adalah saksi yang tidak bicara. Dan itu yang membuat Raksa menyimpannya paling akhir. Untuk menyaksikan semua temannya pergi. Dan akhirnya, dipaksa menghadapi mimpi paling mengerikan. Rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Tapi Rani tidak mau mati sia-sia. Ia mempersiapkan satu hal terakhir, lucid dream ritual. Ia akan masuk ke dalam mimpi secara sadar dan bertemu Raksa. Bukan untuk melawan, tapi untuk mengaku. Kalau memang ini hukuman, aku akan terima. Tapi aku ingin melihat matanya. Aku ingin minta maaf, karena terkadang satu kata maaf tak cukup untuk menghapus dosa. Tapi mungkin cukup untuk membuat kita tidur tanpa dikejar. Hujan belum berhenti sejak pagi. Langit sindang reja kelabu, seolah menyesali dosa yang belum selesai ditebus. Rani berdiri di depan cermin di kamarnya, menatap wajahnya sendiri yang sudah mulai berubah. Mata sembab karena kurang tidur, pipi cekung, dan lingkar hitam seperti luka memar muncul di bawah mata. Ia sudah tak makan dan tak tidur selama 2 hari. Di atas meja,
jurnal Raksa terbuka. Angin, entah dari mana, membalikkan halamannya sendiri. Lalu berhenti di bagian paling akhir halaman yang dulu kosong, kini penuh tulisan tangan. Rani, kau yang terakhir. Aku tidak membencimu, tapi aku ingin kau melihat semuanya. Aku ingin kau rasakan semuanya. Kau melihatku mati. Kini, aku ingin melihatmu menjemputku. Rani menghapus air matanya. Ia tahu malam ini, ia tidak bisa lari, dan ia tidak mau lari. Malam itu, Rani menyalakan lilin. Ia memadamkan semua lampu. Ia sudah membaca cukup banyak buku untuk tahu, lucid dream bisa membuat seseorang sadar saat bermimpi. Tapi ia juga tahu, jika gagal, ia tak akan pernah bangun. Di sekelilingnya, ia menaruh 4 benda dari masa lalu mereka. Pertama, seragam SD. Sisa nostalgia. Kedua, gambar kotak infak dari koran lama pengingat kesalahan. Ketiga, potret Raka dari berita lama sosok yang terlupakan. Keempat, halaman terakhir jurnal kutukan yang hidup. Ia membaca mantra yang ada di buku. Tutup matamu, tapi bukalah pintu yang tak berdaun. Biarkan rasa bersalah membawamu pada yang menunggu. Jangan melawan, jangan kabur. Lihatlah dan terimalah. Perlahan, Rani merebahkan tubuhnya. Ia mengatur napas. Matanya tertutup. Dan dunia mulai kabur. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi di kamarnya. Ia berada di lorong rumah sakit kosong. Lampu-lampunya redup, sebagian padam. Dinding penuh bercak darah, dan suara tangis samar terdengar dari kejauhan. Sepatu Rani menjejak lantai dingin. Udara bau formalin dan darah. Langkah kaki berat terdengar dari ujung lorong. Tuk, tuk, tuk. Rani berjalan ke depan. Ia melewati kamar pasien yang kosong. Tapi setiap kali ia menoleh ke dalam, ia melihat cuplikan dari masa lalu. Dika sedang berlari ketakutan. Dicakar sesuatu. Reza membuka matanya dengan paksa dan berteriak. Yusuf duduk gemetar. Tubuhnya membeku. Dika menangis. Tubuhnya ditarik ke dalam kasur oleh Tenggen-Tenggen tak kasat mata. Setiap pintu adalah kenangan buruk. Akhirnya, ia sampai di satu ruangan besar bertuliskan, ruang rawat Raka. Pintu terbuka sendiri. Dan di dalam, ada seseorang berdiri membelakanginya. Sosok itu tinggi dan menghitam. Jas rumah sakitnya hangus, rambutnya gosong, ia berdiri kaku. Dan ketika menoleh, wajahnya hancur setengah. Namun matanya penuh kesedihan. Rani, akhirnya kau datang. Rani mencoba bicara, tapi mulutnya keluh. Aku tidak marah kau diam waktu itu. Ujar Raksa. Yang membuatku tinggal adalah kenyataan bahwa kalian melupakan aku. Seolah aku tidak pernah hidup. Rani meneteskan air mata. Ia berlutut. Aku minta maaf. Kami semua pengecut. Kami biarkan kau mati. Dan bahkan tak pernah berdoa untukmu. Kami pura-pura tidak bersalah. Tapi malam ini aku mengaku kami membunuhmu. Walau tidak dengan tangan, tapi dengan diam kami. Dan kalau ini balas dendamu, aku menerimanya. Raksa mendekat. Tangannya menyentuh kepala Rani. Kau yang terakhir, karena hanya kau yang cukup kuat untuk melihat. Tiba-tiba, lorong runtuh, semua ruang lenyap. Dan Rani jatuh ke dalam ruang putih kosong. Di sana, semua yang telah mati muncul. Dika, Reza, Yusuf, Tika berdiri berjajar, diam, mata mereka kosong, tapi wajahnya sedih. Raksa muncul sebagai Raka kecil. Kami semua adalah bagian dari satu dosa, tapi kau satu-satunya yang mengakui. Dan karena itu, aku akan memberi pilihan. 2 pintu muncul. Pintu pertama, terang, hangat, memaafkan. Pintu kedua, gelap, dingin, dan penuh jerit. Tapi di dalamnya ada teman-temannya. Mereka masih terjebak dalam siklus mimpi buruk. Karena mereka belum menyadari, jika kau masuk ke pintu pertama, kau akan bebas hidup normal. Tapi mereka akan tetap di sini. Jika kau masuk ke pintu kedua, kau mungkin bisa menyelamatkan mereka. Atau terperangkap selamanya. Rani tidak ragu. Ia memilih pintu kedua. Sudah 3 hari sejak Rani tertidur. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya seperti tak kembali. Dokter menyebutnya sindrom tidur koma ringan. Di samping tempat tidurnya,
Buku jurnal Raksa tertutup. Tapi malam itu, suster yang berjaga merasa udara di ruangan jadi dingin. Ia melihat Rani tersenyum kecil. Dan bibirnya berbisik, "Aku akan temukan kalian dan bangunkan kalian. Dan jika kamu bermimpi malam ini, kamu berada di lorong rumah sakit." Lampu redup. Dan dari kejauhan, ada suara langkah kaki. Tuk tuk tuk. Jangan menoleh dan jangan pernah menyebut nama itu. Raksa, jika kamu pernah bermimpi dan terbangun dengan luka yang tidak kamu tahu asalnya, mungkin kamu sudah bertemu dia. Tapi, belum sadar. Jangan lupa subscribe Bunga Malam. Dan tinggalkan komentar. Apakah kamu pernah mimpi buruk yang terasa lebih nyata dari kenyataan? Sampai jumpa di malam berikutnya. Kalau kamu masih bisa bangun.